curhat sama mami. Curhat apa nih kok? Curhat tentang percintaan. Romannya percintaan gue tuh kandas mulu romannya. Wah, kok bisa gitu kok? Ya, udah tuh makanya semenjak gue sama yang lama udah kagak lagi tuh. Nah terus gue suka sama laki ya. Iya sama cowok. Iya deket sama cowok ya kan. Udah sayang, maksudnya udah deket nih, terus udah pokoknya udah kayak akrab, terus kayaknya udah sama-sama nyaman dah. Tak tahu pergi lagi begitu kerjaan itu udah berapa kali begitu tuh. Iya nih. Ngomong apa nih ada orangnya? Oh iya, lupa tuh ada orangnya jadinya. Mi. Biasa lagi galau nih. Kerjaannya galau mulu kerjaannya. Iya ya. Jadi kenapa, Pok? Iya Mi, ceritanya tuh lagi galau ini kita. Galau kenapa? Mami kan tahu tuh jalan ceritanya ya. Kita gimana sama yang udah lama gitu ya kan. Sama mantan. Sama mantan. Terus belakangan ini kita demen sama laki. Sama cowok dah gitu. Deket, kawan ya kan. Terus udah nyaman gitu dah. Tahu-tahu jauh lagi gitu loh Mi. Yang ngejauhin dia apa, Mpok? Dia Mi, tahu-tahu dia tuh kayak ngejauh aja gitu. Kenapa nih gitu. Terus kita juga kok rasanya juga udah males lah gitu. Terus kadang-kadang keinget sama yang lama gitu loh Mi. Oh jadi susah move on gitu? Nah kayak orang susah move on. Padahal mah pengennya sih ya namanya cewek pengen lah punya temen ngobrol baru. Ya temen baru lah Mi gitu. Biar disayang gitu apa. Cuman ya itu karena kandas lagi kan inget lagi sama yang lama gitu. Ingat terus ya sama mantan. Tapi udah nanya belum sama orang-orang yang bisa gitu? Tapi ada sih temen ya kan, lu jangan-jangan di ini nomor mantan lu nih, jangan-jangan lu dipele sama ditutup nih inian lu sama mantan lu orang sama ini masa lalu lah gitu. Makanya ya udahlah, gua ke mami aja gitu, makanya aku kesini dah. Gitu. Tapi gini Pok, kalau mami tuh kan kolektor boneka arwah. Iya benar. Ya. Nah, tapi mami punya temen namanya Ki Sukmo ya. Dia itu spesialis buat ngobatin yang kena pelet atau orang yang selalu gagal mulu. Kalau percintaan tuh gagal terus. Kayaknya kita harus ngecek ke rumahnya Ki Sukmo. Sekalian mami juga mau ngasih boneka Ki Sukmo. Bang Yogi mana boneka Ki Sukmo? Wah, pas banget tuh nih. Jadi kan kita ada alasan nih ngasihin boneka sekalian. Empok nanyain ini Bang iya, di meja. Sekalian nanyain empok gitu kalau menurut gue sih di meja. Wah pas gitu. Banget ya Mia. Jadi siapa tahu dengan kita datang, soalnya emang Ki Sukmo tuh suka bantu-bantu orang juga yang aura-auranya ditutup. Nah ini mirip sama Ki Sukmo waktu masih langsing ya. Waktu langsing. Nanti empok ngelihat orangnya langsing banget. Langsing banget, makin langsing. Makin langsing. Kayak saya dong. Makin langsing. Kayak Nah jadi ini bonekanya dibuat berdasarkan kemiripan Ki Sukmo, putih juga orangnya, cuman ya bedanya kalau ini langsing, kalau Ki Sukmo langsing banget. Langsing gitu. Oke, teman-teman, kayaknya kita bakalan ngajakin Po Pipit datang ke rumahnya Ki Sukmo. Sekalian kita kasihin bonekanya. Ya udah kagak ini nih, main buru-buru aja. Ya kali aja ya kan. Iya. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo datengin seleb ya. Dan kali ini Kak Furi ngedatengin rumahnya. Kalian bisa tebak nggak ini kalau dilihat dari boneka-bonekanya ya. Ini zaman semasa masih langsing dan sekarang lebih langsing lagi dari ini. Kita lagi di kediamannya Ki Sukma. Langsing kan? Halo. Halo ya. Jadi di Ki Sukma waktu usianya masih belia lah ya. Masih umur berapa tuh ya? Umur 27. Oh, masih umur 27 gitu. Saya pernah kurus kok, tenang aja. Iya, pernah kurus. Pernah. Oke. Nah, teman-teman ya, buat kalian semua yang suka nonton kan pasti udah tahu kalau Ki Sukma ini pernah datang ke apartemen kita. Dan ya Kak Furi waktu itu bilang sama Ki Sukma kalau kita mau bikin boneka Ki Sukma kayak gitu kan. Nah, udah dikirimin foto, akhirnya udah jadi. Nah,
sekaligus ingin mengajak salah satu temannya Kak Furi di sini yang selalu galau aja dalam urusan percintaan. Terus tadi dia datang ke apartemen bilang, aduh mami gimana ya kok percintaan aku galau, kayaknya aura aku tuh ditutup, susah banget untuk mendapatkan pasangan yang baik gitu, yang bertanggung jawab gitu. Padahal mintanya nggak muluk-muluk ya, kok ya gitu, ya yang baik aja gitu. Tapi kok susah banget, ya udah kita ke Ki Sukma aja gitu. Nah, Ki gimana nih kalau dilihat dari auranya nih, kenapa dia kira-kira? Sebenarnya kalau misalkan untuk dari ini penglihatan saya gitu ya, kalau dilihat dari aura sih, aura rezekinya sih bagus ya, kuning itu, cuman aura pinknya agak sedikit redup gitu. Mungkin ente kurang ini, maksudnya terlalu gampang ini kali ya, gampang terima cowok, maksudnya gampang terima cowok gimana? Bukan gampang terima cowok, jatuhnya tidak memilah-milah jadinya cowok mana yang baik sama yang enggak. Ya. Bener, kurang terlalu welcome sama semua cowok. Tapi bukan berarti dia gampangan, bukan, tapi gampang gampang welcome sama cowok gitu, sehingga mudah dimanfaatin orang. Iya, karena banyakan emang sih kawan itu kebanyakan yang deket cowok semua, Mi. Jadinya emang friendly banget sama cowok sih memang. Kemudian karena memang dari karakter ente juga. Karakter ente itu memang kalau yang gue rasa memang lebih, kalau cowok-cowok tuh kenal sama ente jadi teman enak. Gitu, senang jadi teman gitu. Nah, cuman kadang-kadang mungkin ada beberapa cowok yang tipe ente gitu kan, lu salah tanggap gitu. Nah, pada waktu dia, misalnya gue cowok nih, udah tahu lu salah tanggap sama aneh nih, dan kebetulan gue lagi susah gitu. Nah, kadang-kadang suka disalahgunain gitu. Iya. Nah, kalau treatmentnya untuk orang ya orang mungkin kalau gagal sekali 2 kali masih wajar ya. Tapi kalau gagalnya berkali-kali gitu, biasanya metodenya Ki Sukma buat ngobatin mereka gimana? Biasanya kalau saya kita mandiin biasanya. Kita mandi buka aura dulu. Kita bersihin dulu yang negatif. Ada yang negatif apa kita cek dulu kan nanti. Kita buka aura, kita mandiin. Habis itu saya kasih amalannya. Kalau di saya biasanya orang-orang itu saya lebih condong untuk ngasih amalannya biar mereka ngamalin sendiri. Yang ada benefitnya. Yang pertama, amal ibadah ente akan menaik otomatis karena kita harus berhubungan, amal-amal kita berhubungan dengan sholat dan wirid gitu ya. Yang kedua, ente jadi nggak tergantung sama saya gitu loh. Jadi kalau seandainya ente masih merasa kayaknya aura gue kurang nih, atau lagi mau menghadap siapa, atau lagi mau ngedate sama siapa, ente bisa wirid dulu. Ntar dulu, nggak tergantung sama Ki Sukma. Ini mungkin maksudnya karena biar Ki Sukmanya bisa ngonten bener. Biar Ki Sukmanya fokus ngonten gitu. Jadi udah nih gue amalannya. Tapi biasanya kalau tingkat keberhasilannya lebih banyak yang diamalin sendiri apa yang selalu datang ke sini? Kalau sepengalaman saya 99% ngamalin sendiri. Karena kalau buka aura itu sistemnya kan hanya energi yang kita tanam. Dan energi itu sifatnya kayak baterai. Dia hanya bertahan 40-100 hari. After that dia akan meredup. Kalau nggak dicas. Nah, kalau amalannya ini casannya nih gitu. Dan lu kalau misalnya udah mulai ngeredup, lu bisa cas lagi gitu. Gitu sistemnya. Kayak gitu. Jadi auranya itu kalau penyakit-penyakit lain yang Ki Sukma lihat nggak ada? Belum sih, karena tadi ngobrolnya nggak panjang ya. Ya kalau nanti kita udah ngobrol panjang baru tahu nih di mana masalah-masalahnya, penyakitnya di mana aja gitu. Iya, kayak gitu. Jadi waktu itu pernah ada yang nanya gini Ki, karena kan waktu itu Ki Sukma pernah bilang tidak bisa meritualkan orang yang sudah punya pasangan, kayak gitu kan. Jadi waktu itu sempat ada yang nanya kayak, ya kalau yang nggak punya pasangan itu kan biasanya keuangannya mohon maaf nih masih harus mulai dari awal gitu. Justru kalau kita itu pengennya dapat jodoh itu langsung, mau dia punya pasangan atau enggak langsung perekonomiannya naik. Ya mungkin gimana tuh Ki? Kalau yang udah pokoknya saya mau suami orang mau apa, yang penting uangnya banyak. Nah, gimana? Kalau misalnya dibalik aja gimana? Gitu aja. Kalau misalnya posisinya dibalik, misalkan ente punya suami, ada cewek lain nih ngerebut suami ente, gimana rasanya? Gitu aja. Nah, jawabannya gitu aja. Jawabannya as simple as that. Jadi memang hidup ini kan adalah pilihan ya.
Tapi kalau memang kalian betul-betul niatnya ingin mendapatkan jodoh yang baik ya, seraya kita juga berusaha berdoa sama Allah, nggak ada salahnya juga kalau kita ikhtiar kayak gitu ya. Salah satu caranya seperti ini. Nanti mungkin akan dilihatkan sedikit kisi-kisinya, tetapi tentunya nggak akan semua ya. Jadi buat kalian yang ingin tahu secara detail seperti apa pengobatan untuk aura-aura orang, bukan hanya untuk jodoh aja, dalam hal pekerjaan misalnya, atau misalnya kerjanya kok gagal terus, jodohnya gagal terus, atau ada aja selalu orang yang pengen fitnah dan lain sebagainya, kalian juga bisa konsultasi langsung kayak gitu. Oke, Ki diterima dulu. Waduh, ini kembarannya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Iya. Ini maskot ini. Iya, jadi ada cerita menarik di balik boneka. Ya, dikarenakan ya sempet IG-nya hilang. Iya. Kita hilang. Itu cerita menarik. Bagaimana itu? Gimana ceritanya? Jadi ceritanya waktu itu kan Mbak Furi kan ini tuh DM saya tuh, ini boneka udah jadi nih, saya seneng banget tuh kan. Iya. Habis itu saya save tuh, karena tapi nggak langsung saya save, waktu itu kan saya lagi banyak balas chat orang, nah itulah gitu kan, udah saya lagi free, saya save gitu, terus saya upload di Reels. Upload di Reels kan ada komentar, ya naik lah lumayan lah gitu kan. Habis itu selang 2 hari kebanit. Instagramnya. Karena? Kayaknya gara-gara report orang deh. Soalnya nggak ada dapat email apa-apa dari Instagramnya. Gitu. Mungkin karena kemarin ini kan sempat berita tentang boneka arwah ini kan mencuat kemana-mana. Jadi ya banyak juga yang terkena imbasnya gitu. Tapi gimana bisa diselamatkan Instagram? Alhamdulillah sih. Habis itu kita minta banding. Satu hari besoknya udah balik lagi gitu. Oh ya, alhamdulillah masih bisa balik. Ya mudah-mudahan nanti nggak di-banned lagi, atau mungkin hashtagnya yang lain aja kali ya. Jangan Furi Harun. Oke, itu udah ditandain. Tapi mudah-mudahan itu masalahnya akan menurun lah kayaknya. Amin, amin. Mudah-mudahan. Lewat Maret lah insya Allah. Iya, aduh kok lama ya? Bentar lagi lah. Bentar lagi. Kita sama-sama berdoa semoga ya permasalahan-permasalahan di dunia spirit dolls bisa diatasi dengan baik ya. Jadi orang juga bisa lebih melihat dari sisi yang positifnya, bukan hanya dari sisi yang negatifnya, karena kembali lagi ke orang semuanya gitu, karena masing-masing orang memiliki pemikiran sendiri gitu. Kalau suka ya silahkan, selama tidak mengganggu orang lain ya, selama mengajarkan kita untuk lebih baik lagi. Tetapi kalau tidak suka ya juga tidak apa-apa, karena kan hidup itu adalah pilihan. Dan yang Kak Furi kasih ini adalah boneka kosong ya, teman-teman ya. Boneka kosong merupakan kolaborasi dari boneka Furi Harun dan Funky Doll Master. Jadi si Funky ini bener-bener diulik gitu wajah sesuai dengan foto yang Ki Sukma. Ini tompelnya bener nih tompelnya. Tompelnya udah bener. Tapi Kak Furi juga ini loh ada special request tongkat. Ada special request. Ki Sukma bisa diceritakan dulu tongkatnya? Oke, jadi teman-teman gini, Kak Furi itu memang dari awal pengen banget punya tongkat. Ya bukan kayak apaan sih nih udah spirit dolls tongkat, enggak. Jadi karena Kak Furi ini pada dasarnya senang sama benda-benda ya, keris, tongkat atau batu gitu juga suka untuk dikoleksi ya, selain boneka juga. Jadi Kak Furi juga sempet request nih, Ki Sukma kalau misalnya aku order gimana gitu, karena kan Kak Furi pengennya yang ada harimaunya gitu, ada ulernya. Ternyata nggak usah PO guys, langsung ada. Jadi ini diceritain dulu sama Ki Sukma maknanya dan ceritanya nih gimana tongkat ini bisa ada. Oke, tongkat ya. Jadi gini guys, saya jelasin dulu. Tongkat ini waktu itu saya narik sama guru saya ya. Itu di daerah Garut ya. Dan ini waktu itu jatuhnya di atas langit waktu itu. Waktu itu kita tarik berdua, set jatuh di atas langit. Dan ini asli tarikan, bukan buatan, bukan ukiran, bukan di pabrik, tidak, ini asli. Dan ini waktu itu, pada waktu kita narik itu, guru saya pun juga sampai muntah darah tuh nariknya. Waduh. Ini karena energi kuat banget. Dan waktu itu saya pun setelah narik ini saya muntah-muntah juga. Sampai pulang pun saya muntah-muntah, tapi nggak ada yang dikeluarin. Saking energinya kuat banget. Nah, jadi setelah kita telusuri tongkat ini ada 5 macam hewan di dalamnya. Ada harimau, ada monyet, ada ular,
ada ini saya nggak tahu ini musang atau anjing atau apa saya nggak tahu. Sepertinya kayaknya rubah deh, rubah atau musang. Rubah, iya rubah. Dan ini satu lagi ada buaya. Nah, ini dimaksudkan adalah kalau bangsa goib atau makhluk astral itu kan ada bentuk-bentuknya seperti ini. Siluman-silumannya seperti ini, ada siluman harimau, ada yang ular segala macam. Nah, bagi siapapun yang memegang tongkat ini, insya Allah ini bisa menjadi pawangnya mereka. Maksudnya menundukkan mereka. Jadi mereka tuh sama kita tuh agak segen lah gitu Mbak Furi. Agak segen, nggak berani macem-macem gitu. Nah, dan ini tongkat ini sebenarnya belum pernah saya bawa ke TV, belum pernah saya kasih di YouTube channel manapun. Selama ini saya simpan sebenarnya tongkat ini. Saya kan kalau misalnya teman-teman yang ikutin saya biasanya bawanya tongkatnya macan, yang gede yang macan. Kalau enggak yang tempat Mbak Furi kemarin yang ada bahasa Arabnya. Iya gitu. betul. Kalau enggak satu lagi sama yang Mbah Mijan itu waktu itu tongkat yang ular. Nah, yang ini belum pernah saya tunjukin di di umum itu halayak umum. Dan ini waktu itu saya nariknya itu tahun 2017. 2017 ini saya nariknya itu di daerah Garut. Nah, ini pada waktu Mbak Furi kesini tiba-tiba saya tuh ada tarikan kayaknya Mbak Furi kan request nih meminta bikinin tongkat gitu kan. Terus saya tadinya kan memang rencana mau bikinin sesuai dengan requestnya Mbak Furi gitu. Habis itu saya pikir-pikir kok saya tariknya udahlah gua kasih ini aja gitu. Kayak ada ketarikan seperti itu, Di sisi lain memang satu memang ya kalau dipikir logika, satu tongkat saya kebanyakan. Itu yang pertama, tongkat saya kebanyakan. Yang kedua, dia kecil. Tetapi kalau misalkan secara batiniah, saya memberikan sebuah benda pusaka itu biasanya saya sangat jarang memberikan benda pusaka ke orang. Dan jujur ini pertama kali saya ngasih benda pusaka ke salah satu rekan temen. Iya, mungkin ini ya. Mungkin karena kasihan ya kemarin Furi abis dihujat. Iya. Jadi Mbak Furi biasanya kalau benda pusaka itu jodoh-jodohan Mbak Furi. Oh iya. Jodoh-jodohan. Misalkan sekalipun saya narik nih, tiba-tiba kok saya punya ketertarikan yang tarikan yang kuat untuk ngasih Mbak Furi gitu. Berarti ini mungkin jodohnya Mbak Furi tapi saya narik gitu loh. Oh iya. Dan anehnya juga saya punya ini udah lama loh dari 2017. Betul. Kok nggak pernah saya bawa di konten gitu maksudnya. Padahal ini bagus juga, wujudnya tuh aneh gitu, bagus unik dan banget. tapi saya nggak pernah mau bawa ke konten, nggak pernah kepikiran sama sekali gitu. Nah mungkin emang jodohnya Mbak Furi, dan ini saya serahkan ke Mbak Furi, saya harap dirawat, dijaga, dan ini hanya sebagai properti ya, tidak untuk didewakan, tidak untuk disembah, hanya sebagai properti dan pegangan aja. Kalau misalnya Mbak Furi lagi penelusuran atau tempat-tempat angkat, insya Allah bisa sedikit banyak membantu Mbak Furi. Iya. Nih saya serahkan ke Mbak Furi ya. Yeay, terima kasih. Nanti nanti diselimutin sama kain putih. Iya, diselimutin kain putih ya. Jadi ini bagus banget. Tadinya Kak Furi tuh mau order ya. Dan ini tuh lengkap ya, teman-teman, lengkap. Karena memang Kak Furi termasuk orang yang seneng sama monyet gitu. Monyet kok ngeliatnya ke Yogi. Jadi bingung, Mbak. Ya, seneng ke monyet, harimau, juga terus buaya, ular gitu ya. Kalau ini rubah ya, rubah juga kita ada rubah di rumah. Jadi ya seneng banget semuanya lengkap. Cuman kalau perempuan yang pegang tongkat kayaknya jarang ya. Iya, kayaknya mungkin Mbak Furi, mungkin ya kita nggak tahu. Mungkin Mbak Furi pertama mungkin. Mungkin ya, karena ya banyak di daerah-daerah lain juga yang senang pakai tongkat ya. Dan ya Kak Furi sih udah nggak sabar pengen bikin sesi foto sama tongkat ini. Terima kasih ya, Ki. Sama-sama. Iya. Ini thank you juga loh ini bonekanya. Iya, ini rencananya mau diapain? Ini kita kalau konten kita jadiin icon aja nih. Jadiin icon, iya. Icon yang mirip. Gitu. Ada tombolnya kan sini sama. Oh iya, nggak dihilangin itu, nggak dihilangin. Jangan, ini bawa hoki. Oh, bawa hoki, iya, betul. Nah, sekarang tinggal kita ke fokus masalahnya, yaitu pengobatan empok pipit. Nah, ini terserah nih, kalau pengobatan bisa sambil duduk apa sambil bagaimana? Di sini aja nggak apa-apa. Oh, di situ aja, oke. Cuman saya agak kayak gini ya. Oh iya. Porsinya. Mungkin ininya kita taruh dulu ya. Oke, sok. Mbak siapa namanya? Pipit sama lengkapnya? Siti Fatimah. Siti Fatimah binti Zulfa Wahidin. Aduh susah. Binti Zulfa Wahidin. Iya. Siti Fatimah binti Zulfa Wahidin. Zulfa Wahidin. Salaman dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah. Ada yang keluar nggak tadi kayak set gitu? Kayak naik. Kayak ini apa? Kayak disedot. Iya, mau kepalanya. Kayak disedot gitu kan, kayak disedot gitu kan? Iya, kayak ada yang begitu dah naik. Iya. Ini baru sedikit saya keluarin ya. Tadi merinding nggak? Anehnya merinding banget kakiku sama paha semua. Iya, merinding iya. Ada jinnya yang mendampingi. Tapi dia nggak mau. Nggak mau. Ngambek nggak? Ya karena alasannya itu mungkin titipan orang tuanya ya, nggak mau gitu. Cuman kan saya bilang ya keluar aja dulu, saya bilang gitu. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi prosesi pembuangan jin ya dari Pipit. Jadi selain selalu gagal dalam percintaan, kurang bahagia lah dalam urusan pribadi gitu. Nah, jin ini juga suka mendatangi ke mimpi. Jadi berusaha untuk dibersihkan. Lalu nanti akan ada sesi mandi. Cuman mungkin untuk sesi mandi kita nggak take shot ya. Jadi nanti kita akan tanya sama Pipit apa yang dia rasakan setelah nanti prosesi buka aura gitu. Jangan nangis. Nangis? Jangan nangis jinnya nggak mau dikeluarin. Nggak minta mau keluar air, ya? minta air iya, nggak mau dia. Nangis. Ya, jadi bukan hanya untuk urusan jodoh aja sebetulnya ya, untuk urusan-urusan yang lain karena kan Empo ini biasanya selalu terlibat dengan orang-orang yang fitnah. Nah, yang namanya hidup itu kan ya pasti kita akan ketemu dengan orang-orang toksik. Cuman kalau Empo ini terlalu bertubi-tubi gitu. Iya. Masalahnya kasihan. Minum Mbak ya. Ikhlas ya. Ikhlas ya. Ya udah. Ikhlas. Nih. Gimana? Udah kena? Ya. Jadi apa yang Empo rasain kok Empo tiba-tiba nangis? Tahu nangis. Sedih ya? Iya kayak orang sedih gitu, tuh nangis. Tapi nggak ngelihat sosoknya kayak gimana? Nggak. Oke, jadi next step-nya kita akan ikutin prosesi sampai selesai ya. Jadi kita cut dulu. Nanti kita tanya Empo setelah semua prosesi mandi dan lain-lainnya selesai. Oke, jangan kemana-mana. Ya, jadi tadi sudah prosesi buka aura, terus juga sudah mandi. Nah, tadi pada saat buka aura, Ki, yang Ki Sukma lihat apa dari yang ada di badannya Empo? Sebenarnya kalau dalam prosesi buka aura itu saya nggak lihat apa-apa sih, Mbak Mami Fri. Cuman saya hanya fokus pada apa yang saya kerjakan. Seperti kita ruqyah dulu, awalnya kita bersihkan dulu, baru saya masukkan energi mahabbah di situ, energi kerezekian di situ, baru tak suruh mandi gitu. Nah, sudah selesai proses mandi, itu kan saya ngeruqyahnya kan sistem luar dalam. Makanya tadi ada yang dimandiin dan ada yang diminum, gitu, ada yang dimakan gitu kan. Biar itu jinnya itu nggak nyelip di dalam darah gitu. Makanya ada yang air, ada habatas sauda diminum, air putih diminum, kurma pun dimakan gitu kan. Nah, nanti dia baru kelihatan reaksinya. Nih keluar dulu nih, dia kepanasan di dalam. Makanya dia akan terindikasi dia nanti sakitnya di mana. Orang tuh beda-beda, ada yang di kepala, tiba-tiba di punggung, ada yang di sini. Berarti jinnya di situ. Gitu. Kalau saya ngelihat kalau harus terawang lama urusannya, ribet. Jadi saya udah begitu kita ibaratnya semuanya kita panasin badannya, kita hantem dengan ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya, dengan asma-asma Allah, baru di situ kelihatan dia sakitnya di mana, disitulah jinnya letaknya. Nah, tinggal kita keluarin di bagian situ. Nah, biasanya dia pun nanti biasanya orang tuh beda-beda ya, tapi kebanyakan tuh dia akan ngeluarin seperti sendawa. Itu biasanya energi-energi negatif mulai keluar. Nah, itu jangan ditelan lagi sendawanya, dikeluarin. Harus dikeluarin gitu. Empo juga udah mulai sendawa-sendawa ya. Nah, tapi kalau Empo sendiri nih, tadi kenapa nangis nih sebelum mandi, nangis? Kenapa? Nangis kayak orang sedih. Sedih ya. Atau nangis. Jadi sedih dia dikeluarin ya. Sebenarnya dia masih betah pengen di sini. Nah, terus pas pada saat mandi tadi gimana, Empo? Anget, badan anget gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, si Empo ini kayak tatapannya kayak kosong emang.
kayak ngeblank gitu ya. Jadi ya itu merupakan proses ya, wajar. Dan kira-kira Ki, kalau kayak gini harus diulang nggak sih? Kan maksudnya si jin itu udah lama banget kan ada di dia. Ada kemungkinan bakalan balik lagi dan harus diulang beberapa kali apa enggak? Makanya nanti saya kasih amalannya. Oh, dikasih amalannya. Dikasih amalan, nanti amalkan gitu ya, nanti amalkan supaya dia nggak balik lagi gitu. Gitu. Nanti malam pun masih saya wiritin lagi nanti malam. Iya. Jadi selanjutnya tugasnya Empok tuh biar Empok rajin sholat, rajin wirid, berdoa gitu. Jadi jangan tergantung sama Ki Sukma. Semuanya bisa di ini sendiri ya. Semangat ya Pok ya. Demi masa depan memiliki suami yang gimana? Maunya gimana? Yang baik kan, yang tulus. Tulus terus? Yang terima apa adanya. Terima apa adanya terus? Baik. Kayak gitu. Tapi tapi harus cowok kan? Cowok lah. Iya. Kalau tadi nggak disebutin cowok gitu. Iya, kayak gitu. Dan harus hidup kan? Iya, seiman dah. Harus hidup kan, manusia kan? Iya. Yang paling penting itu dulu. Itu dulu aja yang paling penting ya. Iya. Nah, jadi salah satu alasan kenapa Ki Sukma juga akhirnya nanti bakalan ngeiniin amalan gitu. Karena kan Ki Sukma juga sekarang sibuk gitu ya, kadang juga keluar kota atau kemana. Jadi orang itu harus bisa belajar untuk mendoakan dirinya dia sendiri gitu, terutama bagi kalian yang mungkin sholatnya sering bolong-bolong, sering malas wirid, akhirnya kan termotivasi untuk lebih taat gitu, beribadah gitu ya Ki ya. Iya benar-benar. Jadi kalau dari guru saya tuh Abah Hanom tuh pernah memberikan wasiat gitu ya. Kita namanya beribadah itu harus dipaksa, lama-lama terbiasa, akhirnya baru bisa merasa. Nah kayak gitu. begitu. Wasiatnya begitu. Jadi nama ibadah itu kita harus paksa dulu. Males-malesan paksa udah dipaksa kan. Nanti ada fase di mana kalau kita nggak ibadah itu kayaknya ada yang kurang. Betul. Itu di fase kita sudah terbiasa. Nanti sudah fase paling tinggi adalah kita ibadah itu seperti kecanduan narkoba gitu. Jadi ibadah itu seperti yang kita tunggu-tunggu gitu. Azan itu kita tunggu-tunggu, zikir itu kita nggak pengen cepat-cepat selesai. Nah itu sudah di tahap merasa. Iya, nah seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi Empok udah cukup happy ya, tinggal nanti dicatat amalan-amalannya ya. Tapi kalau kayak orang mau sendawa nggak bisa. Ya nanti kita ini lagi. Ada yang nyangkut itu, belum selesai. Ada yang nyangkut ya. Belum selesai. Nanti akan dilanjutkan lagi ya sama Ki Sukma. Oke teman-teman, ya kita tadi ceritakan secara singkat aja prosesi pengobatan karena setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda, efeknya juga beda-beda, dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Ki Sukma ya. Thank you sama-sama. Iya, yang sudah mau membantu teman saya Mpok Pipit, dan buat kalian yang mungkin memiliki permasalahan yang sama atau agak sedikit berbeda, bisa konsultasi langsung DM ke Instagramnya Ki Sukma Wijaya Al Hikmah ya. Di Sukma Wijaya Al Hikmah, nggak pakai Ki ya? Oh nggak pakai Ki, Sukma Wijaya Al Hikmah. Iya, Sukma Wijaya Al kayak Hikmah. gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung berkomentar atau bisa langsung DM ke Sukma Wijaya Al Hikmah ya. Thanks for watching. See you on the next episode. Bye bye.